Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodikin. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Madrasah Sanawiyah Pembangunan UIN Jakarta bersama murid-murid kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita ketemu untuk mata pelajaran informatika. Sebelum Bapak memulai, seperti biasa ya, kita dalam memulai segala sesuatu harus berdoa. Maka untuk memulai kegiatan belajar kita juga harus berdoa. Nah, untuk kesempatan hari ini silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Pada ketua kelas silakan ke depan untuk memimpin. Istidadah. Siap. Ihtirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah doa seperti biasa, Bapak ingin mengakses terlebih dahulu kehadiran kalian di sini. Mudah-mudahan hadir semuanya ya. Oke, yang pertama Aisyah. Aisyah hadir. Darel. Zaki. Fatan. Hafizan. Hafizan hari ini sakit ya? Enggak. Hadir. 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 Kemarin sakit. Rania. Afet. Rashad. Rois. Saka. Salim. Syakir. Dan yang terakhir Zia Nisa. Oke, untuk hari ini berarti alhamdulillah hadir semuanya ya, dan semuanya semangat dan sehat masih? Iya, masih sehat ya. Jadi untuk hari ini Bapak akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang perangkat komputer. Namun sebelum Bapak menerangkan apa itu perangkat keras komputer, Bapak ingin mereview kembali pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pemrograman Scratch ya, pemrograman Visual Scratch. Nah, di Scratch itu kita sudah membuat apa saja? Yang pertama, animasi ya, terus membuat games juga kita sudah pernah melakukannya. Nah, di situ kalian ada yang membuat gamenya berhasil dan bisa dimainkan, ada juga yang mungkin baru setengah. Nah, itu ya. Jadi dalam pembuatan sebuah game ternyata tidak semudah memainkannya ya. Jadi menurut kalian lebih mudah main gamenya atau lebih mudah membuatnya? Lebih mudah mainkannya ya. Karena kemarin kita membuat game sederhana saja banyak yang kesulitan. Tapi ya alhamdulillah, walaupun kalian ada yang kesulitan, tapi ada juga yang berhasil dan bagus gitu kan untuk gamenya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar
atau kita akan membahas tentang perangkat komputer. Jadi walaupun kalian mungkin sebagian besar sudah mengenal komputer itu apa saja, tapi hari ini akan lebih diperjelas lagi komponen-komponen yang ada di komputer itu. Baik ya, kita mulai. Yang pertama, oke, silakan perhatikan ke depan. Di sini ada gambar-gambar dari perangkat keras komputer. Baik, kalian tahu nomor 1 apa, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, tahu? Oke, sekarang Bapak sebutkan namanya, terus coba kalian sebutkan ini komponennya apa namanya. Oke ya. Oke, Aisyah. Oke, lihat Aisyah ke sini. Aisyah nomor 1 ini gambar apa? Ayo, masa mobil? Ya, lanjut ya. Oke. Nomor 1 apa? Monitor. Apa? Nomor 2 coba Syakir. Syakir ini gambar apa? Nih. Mouse. Kira-kira benar? Nomor 3. Nomor 3 dari sebelah sini. Coba. Mata nomor 3 apa? Keyboard. Oke, benar juga. Oke. 14 itu adalah DVD drive. Nomor 15 kamera atau webcam. Ya, jadi ini adalah komponen-komponen yang ada di komputer standarnya ya. Jadi standar sekarang komputer itu ya seperti ini gitu. Nah, terus di komputer itu kita akan bahas satu-satu perangkatnya. Yang pertama itu ada mainboard atau motherboard seperti yang tadi Bintang sebutkan. Jadi yang namanya mainboard atau motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chip, BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Jadi di sini ya, di sini tuh saling bekerja tuh ya. Ini contohnya motherboard yang udah lama dipakai berdebu gitu ya. Nah, ini saling berhubungan nih satu sama lainnya. Oke, yang selanjutnya di motherboard itu ada bagian-bagiannya ya. Nah, untuk bagian-bagiannya itu kalian bisa buka di Google di Smart MP-nya di tab kalian. Di situ Bapak sudah mengirimkan modulnya. Bisa kalian lihat di Smart MP di pelajaran informatika pertemuan ke-9, di situ ada modulnya. Nanti kamu bisa lihat kira-kira nomor 1 ini apa ya. Oke. Silakan sambil membuka Smart MP-nya ya. Nomor 1 kira-kira apa? Ya, AGP itu apa? Di situ kalian bisa baca materinya pelajaran informatika di bab 9. Silakan boleh dibuka dulu. Oke, dibuka. Sudah? Ya. Pelajaran informatika pertemuan 9. Nah, klik situ. Ya. Ya, perangkat komputer di sini ya. Nah ini motherboard. Nah, di situ ada yang namanya slot AGB. Slot AGB itu apa? Coba dibacakan. Slot AGB Accelerated Graphic Board adalah tempat untuk memasukkan AGB card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Oke, itu ya. Jadi untuk grafis. Nah, yang nomor 2 PCI. Patan, silakan dibacakan Patan. PCI. Oke. Ya. merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan add-on card, sound hingga TV terbaru. Ya, jadi untuk
LAN card, sound card, dan semacamnya. Terus juga ada BIOS, ada SATA, ada sound bridge, ada power, ada RAM, ada sound bridge, dan ada CPU serta back panel. Nah, ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam motherboard. Nah, di bagian-bagian ini berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kalau RAM tempatnya di sini, kalau ini untuk prosesor atau CPU. Nah, kalau ini untuk power biasanya ya. Nah, ini untuk motherboard. Yang selanjutnya prosesor. Nah, untuk prosesor yaitu dapat diartikan sebagai otak komputer. Jadi kalau manusia otaknya ada di kepala, kalau komputer itu otaknya bisa dikatakan di prosesornya. Semakin bagus prosesornya, insya Allah semakin bagus juga itu komputer atau laptop, ya, seperti itu. Prosesor juga disebut CPU, Central Processing Unit, ya. Jadi kalau kalian mendengar CPU, kalau orang Indonesia CPU itu biasanya casing dari komputernya, ya. Padahal CPU itu adalah Central Processing Unit atau prosesor. Nah, prosesor juga itu berupa IC yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya menjalankan instruksi pengolahan dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan. Nah, ini bagian-bagian dari prosesor, ya. Ada memori, ada control unit, ada arithmetic logic. Nah, di dalam arithmetic logic juga ada yang namanya input dan output. Nah, untuk keterangannya di sini di modul yang Bapak kirimkan di pertemuan 9 itu nanti kalian bisa baca lebih jelasnya, ya, untuk keterangan-keterangannya. Yang selanjutnya komponen ketiga adalah hard disk dan SSD. Hard disk kalian juga mungkin sudah pada tahu, ya, dia adalah tempat untuk menyimpan yang ada di komputer atau laptop kalian. Dia adalah media penyimpanan. Nah, yang kedua itu SSD, nggak jauh beda dengan hard disk, ya. Dia sama-sama media untuk menyimpan, cuma bedanya kalau hard disk itu dari ukuran lebih besar, ya, bentuknya lebih besar, tapi kecepatannya lebih kecil dibandingkan SATA. SATA ukurannya kecil tapi kecepatannya besar, ya. Itu bedanya. Yang selanjutnya adalah RAM dan ROM. Kalau RAM sendiri adalah random access memory. Dia adalah hardware yang berada di dalam komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara. Jadi kalau kamu nih punya komputer, lagi buka aplikasi apa, terus kamu minimize, ya, nggak ditutup, gitu kan? Nah, terus buka lagi aplikasi A, aplikasi B. Nah, ketika kalian membuka satu aplikasi, itu aplikasi yang tadi tersimpan di RAM, ya. Jadi ketika mau buka lagi, tinggal diklik lagi, nah, maka muncul lagi. Maka yang bertugas adalah si RAM-nya ini, ya. Beda dengan hard disk. Kalau hard disk kan untuk menyimpan data, video, gambar, dan semacamnya. Kalau RAM itu fungsinya itu. Jadi semakin besar RAM di PC kalian, kemungkinan semakin cepat atau ya bagus komputer kalian, ya, karena tempat penyimpanan sementaranya banyak. Nah, kalau yang selanjutnya untuk ROM ini biasanya untuk menyimpan sistem operasi, ya, yang ada di BIOS, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, perangkat yang selanjutnya adalah power supply. Nah, di sini power supply sendiri adalah hardware komputer yang berperan dalam menyuplai tegangan pada setiap komponen-komponen yang membutuhkan aliran listrik, ya. Yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah keyboard. Nah, keyboard juga ini salah satu yang penting juga, walaupun sekarang banyak, ya, komputer yang touchscreen tidak membutuhkan keyboard, tapi keyboard baik yang onboard maupun yang fisik itu tetap diperlukan. Nah, untuk keyboard sendiri ada 4 bagian, ya. Secara umum ada tombol ketik atau typing key, numeric keypad, tombol fungsi atau fungsi key, terus tombol kontrol. Jadi kalau kalian melihat keyboard yang panjang yang tersusun seperti ini fungsinya beda-beda, ya. Seperti ini bisa dilihat di sini. Dan yang selanjutnya, komponen komputer yang selanjutnya adalah si mouse.
mouse sendiri juga kalian sudah sering menggunakannya untuk mengendalikan pergerakan kursor yang ada di layar komputer. Dan yang terakhir untuk komponen yang akan kita bahas adalah monitor. Nah, monitor sendiri itu pada zaman dulu sebelum adanya CD dan lain ya, kalian menggunakannya yang tipe tabung atau CRT. CRT itu cathode ray tab ya, dimana walaupun sama-sama hasilnya untuk menampilkan pemrosesan yang ada di komputer, tapi kualitasnya dari ketiga ini menurut kalian yang bagus yang mana? Apakah CRT, plasma, atau LCD? Ya, lebih jelas, lebih tajam, lebih terang ya kalau yang LCD-nya. Jadi itu untuk monitor juga lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca di bahan ajar yang Bapak kirim atau di modulnya itu ya. Oke, nah setelah kalian tadi menyimak tentang komponen-komponen dari sebuah perangkat keras komputer, bahwa komponen-komponen tadi itu dikelompokkan menjadi 4 ya, dikelompokkan menjadi 4, ada input, ada output, ada processing, dan ada storage ya, atau penyimpanan, masukan, keluaran, proses, dan penyimpanan. Dari keempat ini, nah hari ini ada tugas untuk kalian. Setelah tadi Bapak jelaskan, kalian nanti diminta untuk mengelompokkan mana yang termasuk ke dalam input, mana yang termasuk ke dalam output, mana yang termasuk ke dalam processing, dan mana yang termasuk ke dalam storage. Izin ke toilet, silakan ya. Jadi Bapak bagikan, nanti kamu isi nama dan kelasnya. Oke. Ya, dibagikan. Ya, oke, silakan dikerjakan untuk latihannya. Ya. Kenapa? Belum. Berarti tuh. Ya, stop. Oke ya. Nah, silakan untuk dikerjakan. Ya, boleh kerjasama karena ini satu kelompok, boleh ya. Scanner kira-kira apa ya? Tadi dia itu ngeprint, ngeluarin, berarti termasuk loh. Ya. Scan. Kalau proyektor, Kalau kamu di percetakan lihat tulisan gede, yang itu berarti untuk nyetak itu termasuk input atau output. Mikrofon itu input. Ya, output. Beneran kan dari luar. Output. Ya. Apa? Hah? Oke. Mikrofon. Input. Baik, sekarang silakan dikumpulkan tugasnya. Storage. Ya. Oke, dikumpulkan ya. Oke. Apa itu toilet? Apa ini cuma doang. Ya. Pak, baru dikit Pak. Semuanya Pak. Ya. Kok asik ini ya? Woi, gue lagi ngerap apa, woi? Diem, Rel. Oke, baik. Setelah tadi kalian mengerjakan dan menyelesaikan LKPD-nya, sekarang kita bahas sama-sama ya. Oke, apakah kalian menjawab benar semua atau ada yang salah? Yang pertama, coba Rania, oke ya. Rania, coba hard disk termasuk ke dalam perangkat yang mana? Input, output, atau processing? Input, storage, ya, betul? Ya, good. Yang selanjutnya, coba tadi Rania udah, yang belum di sini itu perempuan ya, Nisa.
Ya, dia bisa yang namanya flash disk, bukan, host masuk ke dalam mana? Input, output, atau processing atau storage? Output, benar? Input. Host itu termasuk ke dalam input. Oke. Yang laki-laki sekarang, yang laki-laki kelompok ini, ya. Karena belum ditanya Pak. Coba yang laki-laki habis ya. Oke. Habis. Menurut kamu scanner itu input, output, atau storage atau proses? Scanner. Apa aja scanner? Itu input atau output? Output, benar? Scanner itu adalah input. Kalau printernya itu output. Oke ya. Oke, jadi itu tentang perangkat keras. Insya Allah nanti Bapak koreksi. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar semua, juga ada yang beberapa belum. Nanti untuk hasilnya Bapak koreksi. Baik ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan ini. Selain kalian menyesuaikan atau mensortir komponen ini, hari ini juga kita ada tugas untuk kalian, yaitu setelah kalian tahu tentang apa saja komponen input, apa saja komponen output, dan proses storage, maka hari ini sesuai yang sudah dibagikan kelompoknya, kalian nanti diminta untuk membuka aplikasi Canva-nya untuk membuat sebuah slide presentasi tentang perangkat keras ini. Silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Oke. Ya, silakan kelompok ini untuk mengerjakan ya tentang input. Nah, kamu buat di situ ya. Oke. Nah, untuk kelompok yang ini kalian buat tentang storage. Ya, silakan buka aplikasi Canva-nya. Canva-nya silakan. Ya. Dan untuk kelompok yang ini kalian buat presentasi perangkat keras output. Oke. Ya. Kamu kenapa ya Pak? Setelah kalian menyelesaikan pembuatan presentasi menggunakan aplikasi Canva, silakan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan ya. Ya, yang pertama itu kelompok 1, silakan Patan maju ke depan. Beri tepuk tangan buat Patan. Ya, sebelah sini Patan biar kelihatan. Oke, suaranya yang agak kenceng ya. Ya, silakan. Teman-temannya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perangkat keras komputer atau input. Perangkat keras komputer hardware. Pengertian perangkat keras komputer atau hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Komponen atau bagian-bagian komputer. Komponen komputer bisa diartikan sebagai bagian komputer yang dirakit dengan benar supaya komputer bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Ada 4 komponen komputer, yakni input, output, processing, storage, device. Komponen input komputer. Komponen input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Input beberapa komponen input komputer: keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam. Keyboard.
Keyboard merupakan papan berisikan tombol huruf dan angka. Keyboard sering digunakan untuk memberi perintah kepada komputer mengetik dokumen atau menjalankan proses input lainnya. Mouse adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan kursor yang ada di layar. Scanner adalah alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan pergerakan kursor yang ada di layar. Mikrofon adalah alat input. Ini sering dipakai untuk memasukkan data atau perintah dalam bentuk suara. Mikrofon juga sering digunakan untuk berbicara dengan lawan bicara yang terhubung dengan internet. Webcam. Alat ini sering dipasang di bagian atas komputer atau laptop. Webcam dimanfaatkan untuk mengambil dan gambar atau video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, yang selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang akan ke depan adalah Syakir untuk mempresentasikannya ya. Oke. Untuk Syakir silakan ke depan. Oke, Syakir akan mempresentasikan apa yang tadi dikerjakan dengan kelompoknya. Nih ya, tentang output. Oke, kita saksikan dan cermati dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syakir, saya akan mempresentasikan kelompok 2. Kapasitas perangkat keras hadir besar komponen kelompok 2. Perangkat keras komputer komponen keras. Pengertian perangkat komputer adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dilakukan secara langsung. Komponen komputer bisa diartikan sebagai organ komputer yang dirakit dengan kita supaya komputer bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Ada 4 komponen komputer yang input, output, processing, storage, dan interface. Komponen output komputer. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menantikan hasil pengolahan dan memproseskan data dari komputer dalam berbagai solusi kepada komponen seperti monitor, speaker, printer, proyektor, dan software. Monitor berfungsi sebagai alat yang menampilkan gambar visual dalam interaksi. Gambar itu dengan mengarahkan pada komputer. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan audio atau suara. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak pengeluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer berbandingkan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Printer berfungsi sebagai alat untuk menampilkan gambaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Plotter adalah alat input komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam ukuran besar. Fungsinya hampir sama seperti printer, hanya saja plotter berfokus untuk mencetak hasil grafis dengan ukuran besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan dan
presentasi yang terakhir yaitu dari kelompok 3. Tadi untuk kelompok 3 itu ada Aisyah Nur yang akan. Untuk Aisyah Nur, silakan ke depan. Yang lainnya tetap perhatikan ya, tetap perhatikan apa yang disampaikan oleh teman kalian. Waalaikumsalam. Saya sengaja akan mempresentasikan perangkat kelas hardware komputer. Perangkat kelas komputer Oke, yang lainnya tetap tenang, dengarkan ya, jangan berisik. Silakan dilanjutkan. Bisa dilakukan secara langsung. Kemudian bagian komputer bisa dilakukan yang dirakit dengan benar seperti bisa berjalan dengan seperti. Ada 4 komponen komputer yakni input, output, processing, storage, komponen dimulai jadi adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan dan data file ataupun program komputer. Aplikasi merupakan perangkat yang tertanam di perangkat komputer atau laptop yang bekerja sebagai media penyimpanan data. Plastik merupakan perangkat penyimpanan data. Plastik ini menggunakan kabel interface berjenis USB. Karena itu saya juga disebut USB atau sebutan lain seperti thumb drive. DVD adalah singkatan dari digital transfer atau digital video disc. Adalah media penyimpanan aktif berbentuk titik ada. Penggunaan utamanya untuk menyimpan video dan data sesuai dengan namanya ukuran fisik standar penggunaan CD, namun dengan kapasitas 64 bit. SSD adalah generasi terbaru tempat pembuatan data untuk laptop dan komputer. Selain karena kecepatannya, SSD pun dikenal karena konsumsi energinya yang lebih rendah dibanding disk atau tempat penyimpanan data lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan tentang hasil pembuatan slideshow terkait perangkat keras komputer. Baik, berhubung waktu juga sudah selesai ya. Jadi untuk kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, Bapak menyampaikan kembali apa yang tadi kita pelajari ya. Bahwa tadi kita sudah belajar tentang perangkat-perangkat komputer. Bahwa perangkat keras komputer itu dibagi secara umum menjadi 4 bagian. Ada input, ada output, terus ada apa lagi? Processing, dan yang terakhir storage device ya, atau penyimpanan. Nah, dengan kalian memahami komponen-komponen komputer yang ada, baik itu alatnya, fungsinya, insya Allah apa yang kalian pelajari tentunya nanti akan bermanfaat ketika kalian menghadapi kendala di komputer kalian. Jadi ketika komputer kalian kurang tajam, kurang bagus untuk pencahayaannya atau layarnya, apa yang kalian lakukan bisa ya, atau mungkin nanti habisnya nggak kebaca atau yang lainnya, berarti kalian kalian bisa menggantinya seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, sama-sama kita baca hamdalah untuk mengakhiri alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.